Halo, perkenalkan nama saya Viola Arsenita Devi dan di sini saya akan menjelaskan tentang rotator cuff dan sedikit tentang ekstremitas inferior. Nah, yang pertama ada rotator cuff. Jadi, rotator cuff eh, itu adalah yang mengelilingi bagian atas tulang humerus. Yang kita bahas di sini adalah otot-ototnya. Nah, jaringan rotator cuff ini berfungsi untuk menjaga stabilitas sendi. Eh, jadi kita bisa sendi kita itu bisa bergerak berputar begini kan. Jadi sendi kita juga bisa bergerak abduksi, aduksi, terus rotasi, fleksi, ekstensi itu karena ada rotator cuff yang menjaga sendi kita. Nah, otot-ototnya ada apa aja sih? Ada subscapularis, supraspinatus, infraspinatus, dan teres minor. Jadi ada 4 otot. Nah, itu cara menghafal gampangnya adalah dengan menaruh tangan kita, seandai-andai tangan kita itu di humerus bagian atas ya. Nah, dengan jempolnya itu di tuberculum minor. Nah, itu dari jempol itu SSIT. SSIT itu untuk subscapularis, supraspinatus, infraspinatus, dan teres minor. Gitu letaknya. Nah, terus ini adalah eh, otot-ototnya beserta origo, insersio, dan inervasinya. Jadi ada yang supraspinatus itu origonya di supraspinous fossa of scapula, terus yang insersionya di greater tubercle of humerus. Nah, untuk inervasinya di suprascapular. Nah, kalau yang infra itu origonya di infraspinos. Kalau yang tadi kan supraspinos, yang ini infraspinos. Nah, untuk insersionya sama, greater tubercle of humerus, terus inervasinya juga sama, suprascapular. Untuk yang teres minor, itu origonya di lateral border of scapula, terus insersionya itu di greater tubercle of humerus, sama kayak infraspinatus dan supraspinatus. Kalau inervasinya dia beda, yaitu nervus axillaris. Kalau yang subscapularis itu origonya di subscapular fossa of scapula. Insersionya di tuberculum minor humerus, terus ada inervasinya di subscapular nerve, nervus subscapular. Nah, ada klinisnya untuk yang rotator cuff ini apa sih yang biasanya terjadi gitu, cedera-cedera apa. Jadi ada namanya tendinitis atau tendonitis supraspinatus. Nah, itu adalah peradangan yang terjadi pada otot supraspinatus di tendonnya. Itu nyerinya berulang-ulang terutama pada malam hari dan gak bisa ngelakuin gerakan abduksi itu susah gitu. Nah, ini biasanya karena misalnya kita jatuh terus kita nahan pakai tangan gitu kan, itu terjadi trauma beban pada otot supraspinatus. Nah, ini sering ditemukan ya di sekitar bahu. Nah, kalau udah parah bisa jadi itu si supraspinatus tendonnya itu robek. Jadi ini parahnya dari yang tadi, yang tendinitis. Oke, kita lanjut ke ekstremitas inferior. Nah, yang kita bahas di sini adalah gerakan squat. Gerakan squat itu kalau di bahasa Indonesia gerakan jongkok ya, kayak gini dari berdiri jadi kayak gini. Nah, itu muskulus-muskulus apa aja sih yang eh, berperan gitu dalam gerakan tersebut. Jadi ini ada muskulus namanya muskulus gluteus maximus. Gluteus maximus itu yang ini. Dia diinervasi oleh nervus gluteus inferior. Nah, terus ini yang bagian posterior kan. Yang bagian posterior ini tuh ada yang otot hamstring. Otot hamstring tiga ini. Jadi musculus bicep femoris itu yang ini. Ada dua kaput. Terus terus ada lagi musculus semitendinosus. Semitendinosus itu yang ini sama musculus semimembranosus yang ini. Nah, itu tiga-tiganya musculus hamstrings ini diinervasi oleh nervus ischiadicus. Kemudian ada yang di bagian depan anterior itu ada ini namanya otot quadriceps femoris. Nah, muskulus-muskulusnya ada musculus rectus femoris ini, yang musculus rectus femoris ini yang di tengah. Terus ada vastus lateralis, vastus medialis, dan vastus intermediate. Intermediate itu agak di dalam ya, jadi agak susah dilihatnya. Nah, itu inervasinya itu empat-empatnya adalah nervus femoralis. Nah, gitu aja sih untuk
penjelasan tentang rotator cuff dan tadi ekstremitas inferior di bagian gerakan squat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih.